Pada April 2023, Banjarnegara dihebohkan dengan ditemukannya 12 mayat di sebuah kebun singkong yang berada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Penemuan 12 mayat itu berasal dari laporan seorang anak yang mencari orang tuanya yang menghilang setelah bertemu dengan seorang dukun yang dianggap mampu menggandakan uang di daerah Banjarnegara. Merasa khawatir terhadap ayahnya, si anak melaporkan kehilangan ayahnya ke Polres Banjarnegara. Karena sebelum pergi, ayahnya sempat berpesan kepada anaknya, "Jika ayah tidak pulang, tolong pergi ke alamat ini bersama polisi." Setelah menerima laporan tersebut, polisi segera bergegas mencari sang dukun. Setelah ditemukan, Polres Banjarnegara pun menggali informasi lebih lanjut terkait kehilangan orang tua si anak. Sang dukun mengakui bahwa ia telah menghilangkan nyawa Parianto, ayah dari anak tersebut. Dukun itu adalah Slamet Tohari, atau dikenal sebagai Mbah Slamet, sapaan akrab pelanggannya. Pria berusia 45 tahun ini dijuluki sebagai dukun pengganda uang. Julukan yang sebenarnya bukan datang dari warga sekitar, melainkan dari tamu yang ingin bertemu dengannya. Warga sekitar menilai Slamet jarang bergaul dengan warga dan berkepribadian tertutup. Selain itu, Slamet juga sering tak berada di rumah. Tetangga Slamet pun heran, mengapa tiba-tiba Slamet dipanggil dukun. Jangankan tetangganya, istrinya pun tidak mengetahui perihal pekerjaannya itu. Ketika melakukan pekerjaannya, Slamet tidak sendirian. Untuk menjerat calon klien, Slamet dibantu rekannya BS. BS adalah tangan kanan Slamet. Ia bertugas mengiklankan Slamet sebagai dukun yang memiliki kesaktian menggandakan uang. Melalui postingannya di media sosial Facebook, BS meyakinkan para korbannya untuk percaya bahwa Slamet dapat membantu mereka menjadi kaya secara instan. Dari postingan Facebook itulah Slamet mendapatkan pelanggannya. Salah satunya adalah Parianto, pria berusia 53 tahun, warga Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Awalnya, Parianto merasa penasaran dengan postingan BS di Facebook. Postingan itu berbunyi, "Ada orang pintar yang dapat menggandakan uang hingga miliaran." Berangkat dari rasa penasaran, Parianto pun menemui Slamet. Pada bulan Juli 2022, Parianto mengajak anaknya GE untuk bertemu dengan temannya. Pada saat itu, GE tidak diberitahu apapun oleh ayahnya. GE tidak tahu akan bertemu dengan siapa dan apa tujuannya. Parianto hanya bilang kepada GE kalau ia hanya mau silaturahmi ke rumah teman di Banjarnegara. Mereka berdua berangkat dari terminal jalur Sukabumi dengan menaiki bus menuju Wonosobo. Sesampainya di Banjarnegara, mereka turun di pinggir jalan. Ternyata, Slamet sudah menunggu di sana. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Kemudian Parianto dan GE diajak ke rumahnya yang berada di Desa Balun. Setelah sampai di rumah, Parianto diajak Slamet ke ruangan yang berada di depan rumahnya. Ruangan yang berukuran 3x3 meter itu adalah ruangan khusus untuk menjamu tamu-tamunya Slamet. Di ruangan itu, Slamet menjelaskan kepada Parianto mengenai ritual penggandaan uang. Sementara, GE diminta ayahnya untuk menunggu di rumah utama Slamet yang hanya berjarak sekitar 5 meter dari ruangan itu. Di dalam ruangan khusus, Slamet menjelaskan prosedur penggandaan uang tersebut kepada Parianto. Jika Parianto ingin mendapatkan uang banyak, maharnya pun harus besar. Slamet saat itu berkata, "Kalau kamu mau 5 miliar, kamu harus menyetor mahar 50 juta. Selesai dijelaskan tentang prosedur dan ritual penggandaan uang oleh Slamet, Parianto dan GE pamit dan pulang ke Sukabumi. Saat perjalanan pulang, Parianto masih berpikir keras mengenai perkataan Slamet tentang mahar tersebut. Di sisi lain, Parianto masih ragu, apakah Slamet benar-benar dapat menggandakan uang atau hanya seorang penipu. Namun, cita-cita menjadi kaya raya secara instan terlanjur membanjiri pikirannya. Parianto terus membayangkan betapa kehidupannya akan berubah drastis jika ia jadi miliarder. Bayangan kekayaan itu terus bermain di pikiran Parianto. Rencana punya ini dan itu perlahan membutakan hati dan menutup pikirannya. Akhirnya, keesokan harinya, karena termakan oleh impian, Parianto memberanikan diri untuk berangkat dan memberikan mahar 50 juta tersebut kepada Slamet. Janji-janji manis dari Slamet semakin memantapkan keputusan Parianto. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan yang muncul pada saat itu.
Setelah beberapa bulan berlalu, Parianto masih menunggu. Kabar tentang uang yang tergandakan tidak kunjung datang. Parianto tak henti-hentinya menelpon Slamet untuk menanyakan perkembangan ritual penggandaan uang tersebut. Namun, Slamet berkali-kali meminta Parianto untuk bersabar. Karena jumlah uang yang cukup besar, maka prosesnya tidak sebentar. Tapi sesungguhnya, pertanyaan Parianto membuat Slamet kelimpungan. Karena penggandaan uang itu sebenarnya tidak pernah ada. Itu semua hanya akal-akalan belaka. Slamet pun memutar otak dan akhirnya menjelaskan kalau uang 5 miliar yang dijanjikan kepada Parianto belum terkumpul. Slamet beralasan ada ritual ulang yang harus dilakukan bersama Parianto agar uang yang dijanjikan cepat terkumpul. Pada tanggal 23 Maret 2023, Parianto akhirnya mengikuti syarat yang diberikan Slamet untuk mencoba ritual lagi. Namun, untuk lebih memuluskan proses ritual, Slamet mengajak Parianto untuk melakukan ritual semedi di hutan, supaya lebih sunyi dan supaya lebih fokus. Begitu alasan Slamet. Sebelum ritual dimulai, Slamet membuatkan segelas minuman untuk Parianto, agar ia tidak mengantuk dan tetap terjaga. Slamet menjelaskan kalau ritual ini akan berlangsung lama, mungkin berjam-jam lamanya. Sebelum ritual, Parianto meminum minuman tersebut. Setelah minum, Slamet meninggalkan Parianto sendiri. Dengan posisi bersila, Parianto memulai ritual. Tak lama kemudian, dia merasa lemas dan ngantuk. Ada firasat buruk yang tersirat dalam hati Parianto. Firasat tersebut mengatakan untuk mengirim pesan suara singkat kepada anaknya SL, adik dari GE. Dalam pesan singkat tersebut, Parianto mengatakan bahwa ia sedang berada di hutan melakukan ritual. Ini waspada saja. Takutnya ayah kan namanya nggak punya teman, nggak punya rekan-rekan yang ayah percaya lagi. Pokoknya ayah sedikit ngeri. Apalagi ayah sedang di hutan. Ayah nggak sadar, ayah bawaannya ngantuk mulu. Habis minum Pocari, tidur lagi, sampai ayah bersila nih. Sambil nunggu, ayah langsung ketiduran di bawah. Ini saja ayah kayak mabuk, ngomong sendiri kayak orang gila. Ya sudah ya, moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Amin. Pesan suara tersebut dikirim larut malam. Untungnya, salah satu dari anak Parianto masih terjaga dan langsung mendengarkan pesan suara tersebut. Setelah mendengarkan pesan suara itu, SL kaget dengan kondisi ayahnya. Rasa khawatir SL muncul. Ia takut akan terjadi hal yang buruk kepada ayahnya. SL segera meminta ayahnya untuk mengirimkan lokasi di mana ayahnya berada. Sesaat kemudian, pesan baru diterima SL. Parianto telah mengirimkan lokasi yang disertai dengan pesan teks yang berbunyi, "Ini di rumahnya Pak Slamet. Buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah gak ada kabar sampai hari Minggu, langsung aja ke lokasi bersama aparat. Kakak kamu tahu kok di mana rumahnya." Dalam pengakuannya, sebelum diberikan ke Parianto, Slamet ternyata telah mencampurkan minuman tersebut dengan potas. Potas adalah abreviasi dari potasium sianida, senyawa berupa garam kristal bening yang dapat larut dalam air. Dan dalam kadar tertentu, zat ini bisa sangat beracun. Potas biasa digunakan oleh petani untuk membunuh hama tikus atau untuk meracuni ikan. Secara tidak langsung, ini mirip dengan kasus sate sianida yang pernah diceritakan sebelumnya. Ternyata, pesan yang Parianto kirim kepada anaknya adalah pesan terakhir. Karena setelah itu, Parianto tak sadarkan diri dan meninggal dunia. Tak beberapa lama, Slamet datang dan melihat Parianto sudah tidak bernafas. Slamet lalu menguburkan Parianto di kebun singkong milik ayahnya dengan terburu-buru. Pada tanggal 27 Maret 2023, GE melapor ke Polres Banjarnegara tentang kehilangan ayahnya. Dengan bukti penguat sebuah pesan suara dan pesan teks agar anaknya melapor ke polisi jika dirinya sudah tidak bisa dihubungi. Di saat yang sama, GE memberikan tangkapan layar percakapan ayah dengan adiknya di WhatsApp, sekaligus di mana lokasi terakhir ayahnya berada. Setelah lokasi tersebut ditemukan, polisi bergegas ke sana dan memeriksa kebenarannya. Lokasi yang diberikan Parianto ternyata tepat. Titik itu adalah persis rumah Slamet. Polisi segera mengamankan dan memeriksa sekeliling rumah Slamet.
SN, istri dari Slamet, sempat kaget karena banyak polisi yang menggeledah rumahnya. Ia sama sekali tidak tahu menahu mengenai kelakuan suaminya yang ternyata seorang dukun pengganda uang. SN menjelaskan, setiap ditanya pekerjaannya, Slamet selalu menghindar dan pergi. Rahasia Slamet sebagai dukun pengganda uang telah dirahasiakan selama 25 tahun pernikahan mereka. SN sesungguhnya sempat curiga karena ia selalu dilarang masuk ke ruangan kecil di depan rumahnya yang merupakan tempat Slamet menjalankan ritual dan menjamu tamunya. SN sesungguhnya sedang kesal karena setahun belakangan Slamet dan dirinya sudah jarang berkomunikasi layaknya suami istri, bahkan tidak menafkahi dan menelantarkannya tanpa kejelasan. SN sungguh tak menyangka dan kaget ketika mengetahui suaminya adalah pembunuh berdarah dingin. Meski begitu, SN merasa lega karena Slamet sudah ditangkap. Kepala Desa Balun, Mah Budiono, yang pada saat itu hadir sebagai saksi dalam penggeledahan rumah Slamet menambahkan bahwa Slamet memang jarang ikut kegiatan warga. Ia lebih sering menemui tamu-tamunya yang datang dari luar kota. Tak jarang, orang luar kota bertanya alamat kepadanya. Rumah Mbah Slamet di mana ya? Itu loh, orang pintar yang bisa menggandakan uang. Tak hanya itu, beberapa kali tamu dari luar kota juga kembali ke Desa Balun untuk mencari anggota keluarganya yang hilang setelah bertamu ke rumah Slamet. Slamet dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diperiksa. Di sana, Slamet dicecar banyak pertanyaan dan tidak dapat berkutik karena anak Parianto memiliki bukti percakapan sebelum hilang. Slamet pun akhirnya mengakui bahwa ia yang menghilangkan nyawa Parianto. Setelah itu, Slamet diminta memberitahukan lokasi di mana dikuburnya Parianto. Slamet menyebut kebun singkong milik ayahnya. Polisi lalu segera membawanya ke kebun singkong tersebut untuk mengecek kebenaran atas pernyataannya itu. Sampai di lokasi, Slamet menunjuk ke arah gundukan tanah yang masih baru. Digalilah gundukan tanah itu. Benar saja, di dalam gundukan tersebut terdapat jasad seseorang yang memiliki perawakan yang sesuai dengan ciri-ciri Parianto. Saat dicek identitas di dalam dompetnya, nama yang tertera dalam KTP adalah Parianto. Setelah penemuan Parianto, polisi tak lekas puas, karena di sekitar kebun banyak timbunan tanah yang tidak rata. Tim polisi penasaran dan menggali ke setiap gundukan itu. Dugaan mereka tepat, di setiap gundukan terdapat jasad manusia di dalamnya. Setelah selesai digali setiap gundukan di sekitar kebun singkong, ada 12 jasad yang ditemukan. Sebagian sudah menjadi tulang belulang. Semua dimasukkan ke body bag untuk diproses forensik dan dicocokkan dengan laporan orang hilang dari berbagai wilayah. Tim forensik mengungkap beberapa nama yang sudah teridentifikasi. Di antaranya adalah 1. Parianto 53 tahun, warga Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Identitas Parianto diketahui melalui KTP yang ditemukan di TKP. Ciri lain adalah pakaian terakhir yang dikenakan cocok dengan data dari keterangan keluarga. Kedua, Irsat, 43 tahun, warga Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Lampung. Ia pernah berfoto di hutan yang menjadi TKP pembunuhan. Foto tersebut menjadi salah satu petunjuk terkuaknya identitas Irsat. Ketiga, Wahyu Triningsih, 40 tahun, yang merupakan istri Irsat. Keempat, Mulyadi Pratama, 46 tahun, warga Desa Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Jasad Mulyadi berhasil diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri struktur gigi. Kelima, Teresia Dewi, 49 tahun, warga Desa Bulurejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Jasad Teresia Dewi diidentifikasi dari foto yang menunjukkan gigi yang tanggal serta jam tangan warna oranye. Keenam, Okta Abi Abrianto, 33 tahun, anak dari Teresia Dewi. Identitasnya diketahui berdasarkan gigi gingsul. Di TKP juga ditemukan jaket pemuda Pancasila yang bertuliskan namanya. Ibu dan anak ini hilang sejak November 2021. Ketujuh, Riani, warga Kabupaten Pesawaran, Lampung. Riani diidentifikasi berdasarkan gigi kelinci yang renggang, sesuai dengan keterangan pihak keluarga. Kedelapan, Suheri, suami dari Riani. Kesembilan, Kuat Santosa, warga Sleman, Yogyakarta. Identitasnya terkuak berdasarkan ciri-ciri fisik dan uji DNA dari anak kandung.
Dengan terungkapnya identitas dari 9 korban ini, masih ada 3 korban lainnya yang masih menjadi misteri. Usai ditemukan kuburan massal tersebut, Polres Banjarnegara membuka posko pelaporan dan pengaduan orang hilang agar dapat mengidentifikasi sisa dari korban yang belum terungkap. Menurut posko pelaporan, ada 22 orang hilang yang dilaporkan. Jumlah yang fantastis jika benar semuanya adalah korban kejahatan Slamet. Polisi mengungkapkan, Slamet sebelumnya sudah pernah dipenjara. Ia adalah residivis peredaran uang palsu pada tahun 2019. Ia bersama kedua temannya memalsukan dan mengedarkan uang. Dari tangan ketiganya, polisi menyita lebih dari 1.000 lembar uang palsu yang diantaranya berisi uang pecahan Rp100.000. Kapolres Banjarnegara mengatakan, atas perbuatannya, tersangka Slamet dapat dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pertanyaan terbesar dari kejadian ini adalah, mengapa di zaman yang sudah semaju ini masih banyak yang tertipu dengan hal-hal mistis yang kurang masuk di akal? Akhirnya penyesalan datang setelah menjadi korban penipuan. Setelah cerita barusan, hilang harta sepertinya masih lebih baik daripada hilang nyawa. Padahal, sebelum Mbah Slamet, sudah banyak kasus penipuan dan pembunuhan yang melibatkan praktek penggandaan uang. Ada Abah Yanto di Gresik, Satrio Bayu di Depok, Wawon di Bekasi, Yohanes Suryono di Garut, dan yang paling bombastis, Dimas Kanjeng. Apakah belum cukup peringatan dari media? Tapi sepertinya hal ini juga tidak lepas dari pemikiran sebagian masyarakat yang masih percaya mistis. Jadi mudah tertipu oleh pihak-pihak yang pintar bersilat lidah dan memanfaatkan agama. Tapi anehnya, jika diingatkan secara logika, mereka yang percaya malah menjadi marah. Akibatnya, praktek ini tetap subur dan korban-korban baru terus didapatkan. Duka cita yang sebesar-besarnya kami ucapkan untuk keluarga korban yang kehilangan. Semoga kasus ini menjadi terang benderang dan Slamet mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Dan semoga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban penipuan semacam ini. Semoga logika masyarakat kita akan lebih besar di kemudian hari. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita yang lain.